Hai teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk datang ke rumah mentor saya. Sana beliau, kawan-kawan. Oke teman-teman, saya berada di tempat ketinggian 2 lantai. Wow, mantap, terang. Beliau sibuk. Ini salah satu koleksi beliau. Beringin Benyaminah, kawan-kawan. Mantap. Ini ada asam. Beliau sangat suka sekali dengan pohon asam. Saya kurang tahu apa kelebihannya asam bagi beliau, menurut beliau. Nanti saya tanya-tanya sebentar teman-teman. Satu lagi pohon asam teman-teman, koleksinya beliau. Kenapa saya bilang beliau cinta asam? Saya lihat dominan pohon asam di sini. Itu lagi asam. Oke, selamat malam teman-teman. Ini saya berkesempatan malam. Kebetulan saya ada di rumah Pak Sudarso. Beliau adalah mentor saya di dalam bidang bonsai. Saya mau tanya-tanya sedikit tentang koleksi beliau. Ini adalah pohon asam. Di sini saya pertanyakan bagaimana caranya menahani pohon asam secara tuntas. Pertama saya mau tanya teman-teman tentang media. Apa media yang bagus untuk pohon asam ini? Kalau untuk pohon asam ya kita menggunakan media standar saja, Standar. yang baik. Jadi satu bagian pasir, satu bagian humus bulanan kompos, satu bagian topsoil. Campuran itu yang baik buat asam. Baik. Kalau misalkan ada yang kurang salah satu itu Pak, kira-kira bisa? Bisa misalnya kalau dia kurang pupuk kandang nggak apa-apa. Misalnya kita hanya punya kompos humus, terus satu media tanah, satu pasir. Tapi kalau pasir yang berkurang jangan, tidak boleh karena sirkulasi air dan udara dalam tanah menjadi tidak baik. Tergenang. Iya, kan untuk merusak akar kalau tergenang. Jadi sirkulasi air dan udara tidak baik kalau tidak ada pasir. Juga kalau tidak ada tanah, dia akan daunnya tidak akan tebal, tidak akan sehat. Kalau tidak ada tanah, karena haranya tidak lengkap. Haranya tidak lengkap. Airnya ada sama tanah. Ya, yang saya mau tanya berikutnya Pak. Koleksi ini sudah berapa lama Pak? Ini baru 4 tahun. Wow, baru 4 tahun dari campuran? Iya. 4 tahun nih kelihatannya sudah tahapannya sudah bagus saya lihat ini Pak. Ya lumayan lah kalau untuk ini Kak. Walaupun sebenarnya bahan ini kalau kita bilang jadi, Ya. bonsai jadi belum. Sedikit lagi. Mungkin dalam 3 atau 4 tahun lagi dengan penanganan yang baik, dalam 3 atau 4 tahunan kita bisa katakan bahwa ini bahan baik. 3 atau 4 tahun lagi, ya 3 atau 4 tahun ke depan baru kita katakan bahwa ini bisa menjadi baik. Ini 7 sampai 8 tahun. Itu baru baik. Belum sangat baik ya. belum sampai. Ya. Ini kalau cari proporsi yang bagus itu bagaimana triknya Pak? Proporsi yang baik itu adalah bagaimana kita memperoleh besar batang ini, batang bawah ini, Ya. bisa imbang dengan tingginya. Seimbang dengan ketinggian pohon ini. Ya. Jadi bagaimana diameter ini? Dia berkisar antara boleh 5, yang baik itu 6, Nah,
6 kali diameter batang, boleh 5, boleh 7. Jadi bukan baktu ya. Oh, bukan Pak. Boleh 5, boleh 7. Kali diameter batang dapat tinggi. Ini kalau kita dari batang ini Pak, kira-kira ada 7 cm kan? Kira-kira 7 sampai 8 lah. 7 sampai 8 ya? Sampai 8 bawah. Di batang bawah ya? Ah, berarti taruhlah 7. Kalau 7. Berarti 7 kali 6 Pak ya? 7 kali 6 42 cm. Ini sekitar 50. Kali 50. Makanya kita rampingkan. Kalau dia dapat tingginya, kita rampingkan. Berarti tidak terbentang. Ini Tidak. berarti agak di press dikit ya? Iya, kita rampingkan Rampingan. bentuknya. Ah, betul. Nanti kalau batangnya lebih besar, kita Boleh. peroleh, baru kita Bisa kekalkan. bentangkan lagi kan? Bentangannya kita kekalkan lagi. Ada trik tertentu nggak Pak untuk ini? Saya lihat subur sekali nih. Tapi teman-teman, ini jamnya tidur ini teman-teman. Kalau begini malam begini asam ini, saya mau tanyakan trik-trik tertentu. Apakah ada pupuk atau apa lain yang Bapak pakai? Kalau sebelumnya beberapa tahun lalu saya menggunakan gandasi daun ya. Karena sekarang ini lebih praktis kita menggunakan dekastar, maka saya menggunakan dekastar karena dia lebih praktis. Bapak tadi sebut dekastar. Dekastar itu yang cocok kan sekarang ada Dia untuk daun. berbagai. Untuk daun, kalau untuk daun 17, 11, 10. 17, 11, 10. NPK-nya 17, N-nya 17, P-nya 11, K-nya 10. Jadi trik untuk percabangannya ini Pak, bagaimana untuk melakukan kelihatan dimensinya, keseimbangan, ada trik-trik tertentu nggak? Memang asam ini yang paling menjadi perhatian itu adalah bagaimana kesabaran kita untuk tidak memangkas cepat-cepat cabang ranting bagian bawah. Bagian bawah. Iya. Contohnya kayak ini Pak ya, agak kecil dari Iya, di atas iya. Bagaimana kita tidak cepat-cepat memangkas yang di bawah, cabang yang di bawah. cabang yang di bagian bawah. Kita harus tetap membiarkan dia, kita loskan dia Los, iya. agar proporsinya bisa dapat. Sementara yang di atas kita pangkas. Karena selalu makanan itu berkonsentrasi ke atas. Ini untuk pohon asam Pak. Semua proporsi. Semua pohon. Iya. Tapi terlebih asam. Karena memang pohon asam ini adalah gambaran pohon tropis memang dia. Jadi dia dapat cahaya banyak, maka di atas yang dibuat. Kelihatannya koleksinya Bapak cenderung lebih banyak asam Pak. Pertanyaan saya nih Pak, kecintaannya Bapak dengan asam itu seperti apa? Asam ini sangat cinta, Iya. melebihi yang lain lah. Iya. Yang lain cinta juga sih, sama saja sebenarnya. Tapi saya terobsesi dengan asam karena pertama kita di Palu ini Iya. memang dikelilingi oleh pohon asam. Oke. Kemudian makanan kita juga, makanan khas kita semua berbahan asam. Asam pohon yang menjulang tinggi, sampai 20 meter. Tekstur batangnya baik, sangat ideal. Pecah-pecah ya. Pecah-pecah, kehidaman, kecoklatan. kecoklatan, kesan tuanya baik, sangat baik. Kemudian daunnya kecil, daun mudanya yang berwarna kuning cerah. Cerah ya. Daun Hijau mudanya muda. itu kuning cerah. Apa orang bilang melon emang? Iya, Hijau muda ya? dia hijau ke kuning-kuningan. Iya, hijau Jadi ke dia kuning. kuning cerah. Cerah. Untuk menikmatinya itu sangat luar biasa. Apalagi pagi hari menikmatinya daunnya terbuka, Iya. itu luar biasa. Biasa ya. Biasa. Kira-kira Pak bisa nggak berbuah ini di dalam pot? Bisa. Bisa ya. Oke teman-teman, ini koleksinya beliau ini sangat luar biasa menurut saya. Walaupun belum ya. Walaupun belum, menurut beliau nih walaupun belum, tapi kira-kira 3-4 tahun pasti akan jadi bagus, baik. Baru baik. Iya. Belum sangat baik. Belum sangat baik, baru baik. Oke. Terakhir ini Pak, pertanyaan saya, filosofi tentang bonsai itu menurut Bapak seperti apa?
Jadi bonsai ini bagaimana kita membonsai ini kan filosofinya sebenarnya dari banyak aspek. Tentang gayanya, kan gaya pohon banyak ya, Ya. termasuk yang kita semua tahu, tegak, berliku, miring dan lain-lain itu kan masing-masing filosofinya ada. Kemudian sifat tumbuhnya berbeda-beda juga. Kemudian bagaimana pertahanan hidupnya, Ya. itu juga menjadi filosofi dalam kita berkarya ini. Jadi bagaimana pohon besar di alam bebas itu pindah dalam bentuk kecil, Miniatur Pak. pindah ke wadah ini dalam bentuk kecil. Jangan lari, tidak boleh lari. Kalau lari berarti sah-sah saja, tapi keliru. Ya. Ya, keliru. Karena ini tentang bagaimana perspektif pohon besar di alam bebas pindah. Jadi kaidah tumbuhnya, gaya tumbuhnya Yang di alam bebas. di alam bebas pindahkan ke wadah secara benar. Itu kalau filosofi yang seperti Bapak jelaskan tadi menyangkut dalam kehidupan kita sehari-hari enggak Pak? Pasti. Pasti ya. Ya. Kepribadian Ya. kepribadian Memang bonsai ini banyak sebenarnya kriteria yang harus kita penuhi. Banyak. Contoh pertama kepribadian. Jadi itu dulu kita jelaskan kepribadian. Bagaimana kepribadian pohon di alam bebas pindahkan Pak. nah, itu pertanyaan. Tentu pohon ini memiliki kepribadian juga dalam bebas. Masing-masing pohon punya kepribadian. Nah itulah yang kita implementasikan dalam karya bonsai kita. Bagaimana kepribadiannya di alam bebas pindah dalam wadah ini. Oke Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Sebenarnya sih banyak yang saya mau tanyakan karena durasi tidak. Nanti kita bikin video berikutnya masih tetap tentang seputaran bonsai. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan sedikit, pengetahuan sedikit tentang pohon bonsai. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih boleh diberikan ilmu tentang bonsai, tentunya terutama asam. Terima kasih banyak Pak. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Teman-teman jangan lupa like, share, subscribe ya di channel saya Gumbu Bonsai. Salam satu hobi. Terima kasih banyak Pak.